Baiklah, kita mulai ya hari ini. Teman-teman semuanya pernah belajar terkait kanker? Sekilas kan. Pernah tahu kanker darah nggak? Oh iya. Pernah. Kanker darah apa saja sih yang kalian tahu? Leukemia, banyak ya di manusia ya? Kira-kira di hewan banyak nggak? Iya, anemia pastinya ada. Kalau di hewan banyak nggak? Lumayan ada. Lumayan, ada, banyak. Kalau di Indonesia kita nggak bisa bilang banyak apa enggak. Kenapa? Jadi nggak ada datanya, jadi kita nggak bisa bilang. Tapi di luar sana banyak sekali kanker darah ya. Kanker darah, apa yang termasuk kanker darah? Leukemia, dan apalagi limfoma. Limfoma itu yang the best one justru ya, yang paling besarnya. Terus ada apa lagi? Multiple myeloma ya. Jadi ada myeloma atau dibilangnya sel plasma myeloma atau kita sebutnya multiple myeloma gitu ya. Nah, itu banyak sekali kanker darah di manusia maupun di hewan. Nah, kira-kira ada yang pernah melihat gejalanya atau bahkan melihat hewannya gitu yang menderita penyakit kanker ini nggak? Belum pernah. Oke, let's see di kasus yang akan saya share untuk teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum kita ke arah sana, teman-teman harus tahu nih, ini adalah signalemen, anamnes, dan clinical sign. Lalu kita melakukan physical examination atau pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik. Dari signalemen didapati si namanya adalah anjing golden. Oke ya, anjing golden. Dan memang breednya adalah golden retriever ya. Sebenarnya kalau seperti ini biasanya kita sebutnya adalah red ya. Lalu seksnya male, dia sudah dikastrasi ya. Lihat umurnya berapa? Ini kira-kira masuk pediatrik, dewasa atau geriatrik? Geriatrik. Umur berapa yang masuk geriatrik? More than biasanya more than 7 or 8 years ya. Itu kita sebutnya adalah geriatrik, sudah tua gitu ya. Kemudian body weight-nya 15 kilo. Untuk ukuran golden retriever kira-kira gimana tuh? Kurus ya. Itulah kenapa signalemen menjadi sangat penting gitu. 15 kilo itu berarti kalau diraba kira-kira gimana tuh? Nah, kalian akan bisa meraba tuh koste-kostenya ya. Ketika raba seperti ini, kalian akan bisa meraba koste-kostenya ya. Oke, jadi ini kurus sekali. Kalau temperaturnya kira-kira gimana? Normal. Tidak ada perubahan ya. Please don't say normal. Oke, prohibited to say normal. Oke, then kalian lihat anamnes. Anamnes ini didapat dari pemilik hewan atau owner atau klien ya. Jadi pemilik hewan mengatakan bahwa hewannya ini no appetite, dia tidak mau makan sebenarnya sudah sekian lama gitu. Jadi awalnya berkurang, kemudian tidak mau makan. Owner pun menyadari bahwa terjadi penurunan berat badan, kemudian less exercise, dia maunya tiduran aja gitu. Yang biasanya dia suka jalan-jalan kemana-mana, ternyata ini dia menjadi less exercise. Kita lakukan pemeriksaan fisik. Saya tidak cantumkan semuanya pemeriksaan fisik, cukup yang menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita bikin markernya ya. Oke, yang pertama adalah liturgi. Liturgi itu perasaan semua penyakit juga semirip ya, begitu ya. Kemudian weakness ya juga sama. Nah ini lihat ya, yang di sini nih. Ini ada pembesaran lymph node. Di mana saja lymph node-nya? Retropharyngeal di mana nih kira-kira? Di bagian neck ya, di sini ya. Ini retropharyngeal. Kemudian prescapula di mana? Scapula ada di sini. Berarti kalau pre di sebelumnya ya, atau di depan scapula nih. Berarti di area sini ya. Di sini. Lalu aksila. Aksila di aksila. Ketiak ya. Jadi berarti di sini nih. Oke? Di sini ya. Berikutnya adalah inguinal. Di mana inguinal? Daerah inguinal. Nah, kalau di sini abdomen. Kemudian kalau inguinal di abdomen bagian sini ya, yang belakang. Nah, ini inguinal. Kalian harus cek nih di sini. Ini ada lymph node-nya juga. Nah, ini ternyata dia ada pembesaran.
Kemudian poplitea, di mana poplitea? Belakang. Di sini ya. Ya. Nah, ini di poplitea. Oke, kemudian kalian lihat ternyata pembesarannya terjadi simetris. Kalau simetris artinya lymph node kan berpasangan kan ya? Ada kiri, ada kanan. Lalu ini ternyata pembesarannya tuh simetris dua-duanya gitu ya. Ada abdominal pain. Bagaimana caranya? Ya, ada epigastrium. Kalau epigastrium posisinya kan di depan, di sini. Berarti kalian kalau epigastrium bagian dorsal menuju tangannya gimana? Gini ya, masuk ke atas, masuk ke dalam koste. Karena epigastrium itu posisinya di belakang diafragma dan itu masih masuk ke dalam koste. Jadi kalian posisinya harus naik nih, kayak gini. Bagaimana dengan epigastrium bagian medial? Ke sini, lihat ya, ke sini, masuk. Bagaimana dengan bagian ventral? Taruh tangan kalian di seperti ini, kemudian kalian masukkan seperti ini. Ini adalah epigastrium bagian ventral. Oke, bagaimana mesogastrium? Kalau mesogastrium karena paling gampang diakses, kalian boleh kalian pegang seperti ini, boleh kalian tidurkan posisinya seperti ini, lalu kalian taruh tangan kalian di bawah, kemudian kalian lakukan palpasi seperti ini juga boleh. Jadi ini adalah mesogastrium. Kemudian hipogastrium, kalian boleh melakukan dari samping seperti ini, tapi pastikan tangan kalian menuju ke belakang, nih ya, seperti ini. Oke, kalau mau amannya, jangan lakukan dari lateral, tapi lakukan dari belakang. Di tangan kita masuk ke sini, langsung di sini hipogastrium. Nih posisinya adalah hipogastrium. Jadi abdominal pain ini sakitnya ada di mana, di epi, meso atau hipo, kita tidak tahu karena ketika dipegang abdominalnya mau epi, mau meso, mau hipo, dia sakit. Kita masuk ke problem approach nih. Kalau di ilmu penyakit dalam itu memang kita memiliki cara gitu ya, step by step bagaimana kita membuat diagnosis. Nah, ini sebenarnya akan memudahkan kalian untuk membuat sebuah diagnosis kalau kalian tahu step by stepnya. Nah, yang pertama adalah nih di signalemen. Signalemen otomatis kalian lihat adalah anjing, ya kan? Jadi ada anjing, terus apa lagi? Breednya golden retriever. Oke. Dan berikutnya ini yang paling penting banget. Usianya 10 tahun. Tadi saya bilang masuk geriatrik ya, berarti masuk kategori tua. Sekarang setelah signalemen kalian ambil nih dari anamnesisnya. Apa yang paling kelihatan dari anamnes? Penurunan berat badan. Kenapa bukan yang no appetite yang saya ambil? Karena hampir semua penyakit no appetite ya. Ternyata no appetite-nya dia ini menyebabkan dia kekurusan gitu. Nah, apakah penurunan yang tadi yang menjadi 15 kilo itu terjadi tiba-tiba kemarin? Tidak. Jadi ini posisinya adalah terjadinya sudah lama. Clinical sign. Nah, clinical sign yang saya berikan merah ini yang paling penting nih. Berarti ada enlarge, ada pembesaran simetris dari lymph nodes. Kenapa saya nggak sebutin lagi? Karena saking banyaknya tuh lymph nodes-nya tadi ternyata membesar semua ya. Kemudian ada abdominal pain. Kenapa yang saya berikan warna merah ini yang paling penting ya? Kenapa abdominal pain tidak saya berikan warna merah? Karena banyak sekali nih kasus abdominal pain. Repot kalau kita membuat problem approach-nya hanya abdominal pain gitu ya. Sehingga dari sini saya harus memutuskan untuk membuat diferensial diagnosis. Harus membuat diferensial diagnosis terlebih dahulu sebelum memutuskan pemeriksaan penunjang apa yang akan kita lakukan. Oke? Jadi mohon diingat, jadi bukan kita melakukan pemeriksaan penunjang dulu, kemudian kita baru menentukan diferensial diagnosisnya gitu. Diferensial diagnosis didapat dari pattern yang paling penting. Oke, pattern yang paling penting. Itu pattern yang paling penting apa? Ada enlarge dari symmetrical lymph nodes gitu. Oke. Nah, kira-kira diferensial diagnosisnya apa sih kalau misalnya ada pembesaran simetris dari lymph node gitu? Kira-kira apa saja? Nah, kalian bisa melihat nih di sini ada limfadenopati. Ini limfadenitis yang peradangan pada limfa secara umum. Tapi ini kenapa saya masukkan juga inflammation?
ini bisa jadi inflammation di tempat yang lain sehingga menyebabkan pembesaran pada ya. Jadi kalau kalian tuh ya agak flu atau flu yang lumayan berat, kalian biasanya lymph node-nya juga membesar kan. Nah, jadi kalau ada peradangan tertentu bisa juga dia membesar ya. Oke, kemudian ada lymph node hemorrhage, kemudian ada hyperplasia, dan juga ada metastatic neoplasia, misalnya contohnya adalah hemangiosarkoma, dan juga ini masuk ke limfoma. Tapi saya belum mengatakan bahwa ini loh ya, jadi ini diferensial diagnosisnya. Saya masih perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi teman-teman jangan sampai kalian membuat sebuah diagnosis hanya berhenti sampai di sini doang, hanya karena kalian melihat ada enlarged symmetrical lymph node lalu kalian membuat diagnosis limfoma. Itu tidak boleh. Oke? Jadi kalian harus mengkonfirmasi benar tidak ini adalah ini. Saya boleh curiga, ya kan? Kalau saya nih misalnya, oh ya ini saya curiganya adalah limfoma, boleh dong namanya curiga, ya kan? Artinya apa? Saya akan melakukan pemeriksaan ya untuk menggagalkan yang diferensial diagnosis yang lainnya. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang paling gampang adalah kalian lakukan fine needle aspiration, kalian lakukan cytology dari hasil fine needle aspiration. Ini ceritanya pakai needle. Saya buka, lalu kita akan melakukan fine needle aspiration. Kita tusukkan, ini adalah mesh-nya di sini. Sampai di sini dia akan keluar cairannya. Oke, setelah keluar, diambil, lalu yang ini siringnya kita berikan udara sampai seperti ini. Oke. Berikutnya yang dilakukan adalah kalian siapkan 2 obyek gelas. Yang ini dipasang dulu. Oke. Berikutnya, ini kan tadi kan posisinya di sini kan ada yang sudah keluar kan ya, cairan yang udah keluar. Ini kalian taruh, keluarkan si cairannya dengan cara push udara yang ada di sini. Jadi seperti ini ya. Kan? Ketika dia sudah ada di sini, posisikan di tengah-tengah seperti ini. Oke, sampai si cairannya itu menyebar dengan rata. Lalu terus kalian ulas begini. Warnanya bisa menggunakan pewarnaan apa kira-kira? Pernah dengar? Ini gimana sih caranya? Pertama adalah fiksasi, ya kan? Pakai metanol, dan eosin, dan metilen blue, ya. Jadi ini adalah pewarnaan yang bisa kita lakukan hanya dalam waktu 5 menit. Kita sudah bisa melakukan evaluasi. Jadi cepet banget, gitu ya. Kemudian hematologi dan blood chemistry, otomatis teman-teman semuanya sudah tahu ya, sudah terbiasa. Kira-kira apa saja yang perlu dicek? Hematologi lengkap ya, CBC. Kemudian untuk blood chemistry-nya, minimalnya adalah fungsi hati, fungsi ginjal. Lalu ada apa lagi? Mineral, itu harus dicek ya. Oke. Kemudian kita lakukan X-ray dan USG. Oke, kita sekarang bahas nih one by one ya. Cytology menggunakan FNI atau FNB. Ini teman-teman harus mengkalkulasikan kira-kira sel yang saya dapat ini sel-sel limfoma yang abnormal gitu kan, atau selnya itu hanya limfosit biasa. Bagaimana teman-teman tahu? Kalian pernah dengar ini enggak? Ada yang namanya how to predict lymphoma dari morfologi sel sitologi. Ini menggunakan, kalian boleh nanti cari, ada yang namanya Kiel Classification. Dia telah membuat guideline bagaimana mengklasifikasikan sel-sel limfoma.
Jadi dari sel morfologi yang kita amati dari cytology yang kita buat yang ini nih, jadi kira-kira apa dok bedanya? Jadi ada sel B maupun sel T. Kenapa dok saya harus membedakan si limfoma ini menjadi B dan T? Ada yang tahu? Karena treatmentnya berbeda. Dan T-cell survival time-nya lebih shorter atau lebih rendah dibandingkan yang B-cell. Sekarang kita lihat yang high grade. High grade dibagi menjadi dua. Bedanya B sama T yang paling gampang. Kalau misalnya teman-teman menemukan centroblastic pleomorph berarti artinya bentuknya tuh banyak gitu ya. Jadi intinya itu bukan bulat, tapi dia bentuknya tuh macam-macam. Kalau kalian menemukan jenis yang pleomorph, itu kemungkinan besar adalah T cell. Oke? Tapi kalau menemukan yang centroblastic, itu kemungkinan adalah B cell. Tapi masalahnya teman-teman semuanya, masalahnya yang sering muncul adalah yang tipe immunoblastik maupun lymphoblastik, yang dimana B maupun T cell memiliki tipe juga yang immunoblastik dan lymphoblastik. Jadi kalau misalnya kalian menemukan yang jenis ini, mau tidak mau harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, masuk kategori B atau T gitu ya. Ini lihat yang centroblast. Centroblast ciri khas, jadi sitoplasmanya ini dia sedikit tapi intinya besar. Itu kalau centroblast ya. Kemudian kalian bisa lihat kurang lebih nih 2-4, jadi average-nya adalah 3 yang nukleoli yang ada di dalamnya. Dia ada 2 jenis, ada monomor dan ada polimor. Tapi masalahnya yang polimor ini dia juga ada gabungan, juga ada immunoblast maupun MMC. Ini contoh nyatanya adalah seperti ini kira-kira ya. Jadi bulat, dia apa pattern-nya? Dia round, besar, sitoplasmanya lebih sempit dibandingkan dengan intinya. Oke, ini adalah centroblast. Dan setelah centroblast ada yang T-cell. Kalau yang tadi jelas B-cell ya, kalau yang ini T-cell. T-cell tadi yang paling penting adalah pleomorph. Pleomorph ukurannya medium to large juga, tapi teman-teman lihat ini intinya dia pleomorph. Gampang ya? Oke. Berikutnya ini adalah contohnya. Nah ini yang immunoblastik. Immunoblastik ini gede banget, lebih dari 3 kali ukuran eritrosit. Hanya satu saja nukleolinya. Kalau yang tadi kan 3 kurang lebihnya ya average-nya. Kalau yang ini 1 ya. Ini adalah immunoblastik. Jadi kalian bisa lihat yang seperti ini nih kira-kira besar banget. Terus di sini terus ini ada 1 doang nih nukleolusnya ya. Berikutnya ini adalah yang limfoblastik. Jadi yang tadi immunoblastik dan limfoblastik, teman-teman bisa lihat bentuknya di sini hanya seperti ini. Jadi bukan pleomorph yang sebenarnya gitu ya, tapi sesemirip pleomorph tapi bukan pleomorph gitu, tapi juga bukan centroblast. Nah, ini adalah contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi kalau dari hasil ini adalah kill classification yang tadi saya sampaikan. Kira-kira yang tadi yang kita lakukan pemeriksaan sitologi, kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Ini. Jadi, menurut hasil cytology menggunakan fine needle aspiration, si anjing golden tadi, hasilnya adalah seperti ini nih. Small to medium size abnormal lymphocyte. Kemudian cytoplasmanya sebenarnya dia juga sedikit narrow gitu ya, tapi dia agak kayak gini nih bentuknya intinya ya. Oke. Nah kemudian di hematologi dan blood chemistry tidak ada pattern yang bisa kita lihat di hematologi. Jadi kita sebutnya adalah unremarkable. Namun teman-teman bisa lihat di blood chemistry apa yang menjadi penting? Elevated ALT, kemudian BUN atau blood urea nitrogen, kemudian CRP apa? Si reactive protein itu adalah marker dari inflamasi atau marker inflammation for dogs. Oke, RP-nya ternyata dia meningkat gitu ya, tinggi. Artinya ini ada inflammation juga ya. Kemudian teman-teman lihat hyperkalsemia dan dia over sampai tidak bisa disebut
jumlahnya berapa. Sharply elevated PTHRP. Apa itu PTHRP? Parathyroid hormone related peptide. Kita sebutnya PTHRP. HRP meningkat biasanya relate with the hypercalcemic syndrome associated with malignancy. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian menemukan atau mendapati hasil pemeriksaan kalsium yang over dan kemudian kalian curiga bahwa ini ada terkait dengan malignansi, kalian boleh cek PTHRP-nya. Oke? Dengan ngecek PTHRP ini, teman-teman akan dipermudah untuk kira-kira mengarahkan diagnosis kemana gitu. Kemudian X-ray-nya ada spleen enlargement, tapi yang lain nggak kelihatan apa-apa. Namanya juga X-ray kan, yang terlihat hanya ya seperti itu aja ya, kecuali yang memang pattern-pattern yang sangat bisa dilihat, misalnya urolithiasis dan lain sebagainya ya. Sekarang teman-teman lihat ultrasound. Ultrasound juga dikonfirm ada enlargement di lymph nodes di abdominal cavity ya. Kemudian ada enlarged spleen juga dan liver, dan juga ada beberapa massa yang ditemukan di spleen-nya maupun di livernya. Apakah dengan seperti ini kita sudah bisa mendiagnosis bahwa ini yang tadi saya curigai? Jadi dilanjutkannya menggunakan apa? Kita harus membuat diferensial diagnosis lagi. Oke, jadi membuat diferensial diagnosis dari yang tadi nih. Oke ya, hyperkalsemia. Ini yang saya tulis nih, hyperkalsemia dengan PTHRP yang tinggi gitu kan. Nah ini hyperkalsemianya, diferensial diagnosisnya adalah, kalau ada hyperkalsemia, diferensial diagnosisnya apa? Biasanya associated with hyperadrenocorticism. Apa sih nama lain hyperadrenocorticism? Cushing syndrome ya. Oke, kemudian renal failure atau gagal ginjal, ya kan? Of course ya. Kemudian primary hyperparathyroidism. Lalu apa? Adenocarcinoma, apocrine glands of the anal sac. Kemudian multiple myeloma. Berikutnya apa? Hypercalcemia of malignancy dan juga limfoma atau limfosarkoma. Tapi term limfoma dan limfosarkoma kita sekarang kita gunakan secara internasional itu limfoma saja, kita sudah tahu bahwa limfoma itu memang sudah malignan juga gitu ya. CT scan hasilnya ada lymph node enlargement, sudah jelas ya dari luar sampai dalam. Kemudian bone marrow biopsi, lalu dilakukan sitologi. Sitologi ini sama dengan yang pertama tadi. Jadi kita lakukan, ternyata hasilnya tuh sama, mirip dengan yang tadi. Kemudian ketika dilakukan clonality test untuk dua macam, immunoglobulin heavy chain atau IgH, ini dia negatif dan ternyata dia positif T cell reseptor, ini untuk T cell. Jadi yang ini untuk B cell, yang ini untuk T cell. Sehingga diagnosisnya adalah T cell lymphoma. Jadi setelah itu kita bisa membuat plans untuk treatmentnya dia dan menyampaikan ke owner gitu ceritanya ya. Oke, jadi kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kan kalau yang FNA ini yang pertama ini kan dia diambil dari lymphonodules. Ya. Kalau yang kedua itu diambil dari Bone marrow. bone marrow itu masih sama berarti dok si selnya. Ternyata setelah dicek sebenarnya setelah dicek itu bukan sel yang ini, tapi adalah sel-sel yang dari bone marrow-nya. Jadi bone marrow itu kita melihat apakah ada gambaran yang mungkin teman-teman lihat ya, ada sel-sel blast, terutama pada kondisi leukemia. Ini kalau leukemia akut ya, pernah lihat nggak gambaran leukemia akut? Ini adalah leukemia akut, kemudian ini adalah leukemia kronis. Tapi saya mau bicara ini ya, teman-teman kalau melihat dari leukemia akut ini, nanti pada kondisi di mana teman-teman melihat cytologi dari bone marrow, kalian akan melihat posisi yang sel-sel blast yang abnormal itu akan ada banyak di bone marrow. Namun ini kita tidak melihatnya gitu. Jadi sebenarnya sel-sel ini tidak melihat karena tadi kita membedakan menggunakan bone marrow itu kita apakah ini hanya limfoma saja ataukah dia ada faktor leukemia.
Nah, karena si faktor leukemianya ini tidak ada, jadi kita sebutnya adalah limfoma aja gitu. Jadi tujuan tadi bone marrow biopsy, seringkali limfoma ini nggak sendirian gitu. Jadi apakah limfoma ini diakibatkan karena tadi adanya leukemia gitu ya, tapi ternyata bukan, nggak ada leukemia gitu. Nah, biasanya kita confirm menggunakan bone marrow biopsy untuk membedakan adanya ini limfoma aja atau dia plus leukemia gitu. Parameter apa yang dilihat untuk menentukan stage atau parameter dan gimana Oke, pertama tadi saya sampaikan bahwa kalian harus tahu terkait dengan B cell dan T cell, ya kan? Tapi kalau misalnya dok, saya nggak mungkin nih melakukan pemeriksaan B atau T cell gitu. Kira-kira stage atau stadium yang pernah diajarkan di penyakit dalam, ilmu penyakit dalam 2 terkait dengan limfoma dan leukemia, itu sudah pernah diajarkan stage-nya. Jadi ada stadiumnya. Stage satunya adalah kalau dia single node. Single node artinya ada satu aja gitu kan, terserah mau di sini, mau di poplitea gitu ya, tapi single node itu stadium 1. Tapi stadium 1 ini juga dibagi lagi menjadi stadium 1A dan 1B gitu ya. Kemudian yang stadium 2, ada many lymph nodes. Oke, stadium 2 many lymph nodes. Kalau tadi single nodes, kemudian dibagi lagi menjadi 2A dan 2B. Lalu stadium 3 general lymph node. Jadi ini ceritanya semuanya lymph node itu dia include gitu ya. Bisa 3A dan 3B. Kemudian yang keempat ada liver atau and/or, berarti bisa iya, bisa tidak. Berarti ada liver dan atau spleen yang juga dia masuk ke kategori pembesaran, yang itu sama dengan yang si lymph node tadi gitu ya. Itu masuk ke kategori stadium 4. Kemudian stadium 5 berarti sudah masuk juga ke bone marrow ataupun organ yang lainnya. Oke. Jadi kira-kira kalau tadi si hewan ini masuk ke stadium berapa? Minimalnya stadium 4 ya. Jadi kenapa stadium 4? Karena general lymph node ya, semua lymph node, lalu ada jadi liver maupun spleen-nya dia juga. Terkait fine needle aspiration tuh kapan sih dok? Kapan kita bisa perlu menggunakan FNA ini gitu dok? Maksudnya kalau misalkan ada pembesaran dan lain kan, apakah harus selalu coba untuk dilakukan FNA atau mungkin tidak perlu gitu? Kalau ada kalian lakukan ada mesh gitu ya yang kalian temukan, ada benjolan gitu ya, ada mesh yang ditemukan, kalian boleh lakukan FNA kalau misalnya mesh itu kira-kira nih isinya, jadi konsistensi dari si mesh itu kalian bisa cek bahwa itu tidak keras. Oke? Kalau misalnya itu keras, kalian mau pakai FNA pun nggak akan ada yang keluar. Karena bedanya kalau dia ada cairan di dalamnya, itu cairan akan masuk sendiri ke setiap kali ada lubang yang kecil, mau lubang apapun gitu ya, yang dari needle itu kan ada lubang tuh, dia akan masuk sendiri ke sana. Tapi kalau misalnya dia keras, nggak akan ada yang masuk ke sana. Jadi kalau kalian pakai kalau misalnya itu keras gitu ya, apa yang harus saya lakukan dok? Itu bukan FNA pilihannya. Jadi kalau misalnya itu keras pilihannya, boleh kalian coba pakai fine needle biopsy, menggunakan ini yang sama, yang ini. Tapi ini sudah dipasang duluan. Tusukkan juga sama ke sini, ke satu. Jadi kalian tarik, oke? Kalau misalnya ini pun tidak berhasil, mau tidak mau kalian harus pakai punch biopsy. Ada alatnya di rumah sakit. Kalian boleh lihat nanti. Jadi kayak ininya lebih besar gitu ya. Jadi kayak dimasukkan, terus kemudian kita kayak diambil sedikit gitu ya, terus ditarik gitu. Itu ngambilnya akan lebih banyak dibandingkan yang ini gitu. Jadi tergantung dari konsistensi si mesh-nya itu gitu. Jadi nggak semuanya bisa dilakukan FNA, nggak semuanya.